Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky dengan NIM 246500. Di sini saya akan menjelaskan manajemen integrasi proyek. Oke, kita langsung saja manajemen integrasi proyek. Untuk yang pertama ini ada manajemen integrasi proyek adalah proses koordinasi dan kelarasan semua aspek proyek, ruang, lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, risiko, dan lain untuk memastikan yang berikutnya kesatuan tujuan dan konsistensi pelaksanaan ini merupakan inti dari manajemen proyek karena menggabungkan semua pengetahuan proses dan aktivitas menjadi satu kesatuan yang utuh. Mengapa penting? Yang pertama itu menghindari kerja silo setiap bidang manajemen proyek seperti jadwal, anggaran, atau resiko tidak berdiri sendiri. Eh, Keputusan di satu area akan mengaruhi area lain. Yang kedua, memastikan alignment semua bagian proyek harus berjalan dengan tujuan bisnis dan rencana proyek. Pengolahan trade off. Contoh, jika jadwal tercapai, mungkin butuh tambahan biaya atau mengurangi ruang lingkup. Yang keempat, single point of coordination. Biasanya project manajemen bertanggung jawab atas integrasi ini. Manajemen integrasi proyek adalah keterampilan terpenting seorang project manajemen karena satu, menjembatani semua elemen proyek. Dua, menjaga keseimbangan antara tuntutan yang bersaing. Tiga, memastikan penyampaian nilai yang diharapkan stakeholder. Tanpa integrasi yang baik, proyek bisa terjebak dalam fragmentasi di mana setiap bagian berjalan sendiri-sendiri, leading to delays, cost overruns, and failure. Kunci utama keberhasilan proyek manajemen integrasi proyek yang baik. Perancangan proyek yang berkompetensi dan integrasi menggabungkan semua elemen perencanaan, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, risiko, dan lain-lain ke dalam suatu rencana proyek dan koheren, memastikan semua rancangan saling selaras bertentangan, proyek tercapai, memastikan dan tidak sehingga tujuan secara efisien. Pengolahan perubahan yang terstruktur memiliki proses yang jelas untuk menangani perubahan, permintaan ruang lingkup atau rencana proyek, memastikan setiap perubahan dianalisis dampak secara holistik terhadap jadwal, biaya, kualitas, dan risiko sebelum disetujui. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar semua pihak atau selaras berbagai tim pemangku kepentingan dan proses agar bekerja menuju tujuan yang sama. Habis itu monitoring dan pengadilan proyek secara menyeluruh, melakukan pelacakan dan pengukuran kinerja proyek secara terintegrasi bukan hanya dari satu aspek, memahami tindakan kreatif atau penyesuaian yang mempertimbangkan dampak ke seluruh area proyek untuk menjaga keselarasan dengan tujuan awal. Framework of Project Integration Management. Ada scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, ada change, development, implementation, close out. Proses utama dalam manajemen proyek ini dokumen formal mengisi proyek, memberikan wawasan dan manajemen proyek, dan menyatakan tujuan serta pemangku kepentingan utama. Tujuan integrasi ini menjadi dasar persatuan yang dirujuk oleh semua proses lain. Semua keputusan dan rancangan harus selaras dengan
charter. Berikutnya proses utama dalam manajemen integritas proyek ini mengerahkan mengulang eksekusi proyek. Apa pemimpin tim harus menjalankan pekerjaan sesuai rencana, mengelola sumber daya dan menghasilkan deliverable. Tujuan integrasi, koordinasi orang dan sumber daya untuk mewujudkan rancangan integritas menjadi hasil nyata. Di sinilah komunikasi integritas terjadi. Monitoring, coordinating proyek, apa melacak, meninjau dan mengatur kemajuan proyek untuk memenuhi tujuan kinerja. Tujuan integrasi ini melihat proyek secara holistik, tidak hanya memantau jadwal atau biaya kondisi, tetapi melihat dampak satu aspek terhadap aspek lain. Contoh keterlambatan pada biaya dan risiko. Melakukan dan mengendalikan perubahan proyek secara integrasi. Membangun project charter. Project charter adalah dokumen formal yang menyatakan keberadaan sebuah proyek dan memberikan arahan akan tujuan dan manajemen proyek. Keberadaan project charter dapat digunakan untuk memberikan wewenang penggunaan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi dalam rangka menyelesaikan sebuah proyek. Inputan yang dibutuhkan dalam membangun project charter antara lain kontrak proyek, statement of work, menggambarkan produk service yang harus dibuat, enterprise environmental faktor, struktur organisasi budaya. Informasi yang terkandung dalam proyek ini charter adalah nama proyek, masa berlaku proyek, nama manajemen, ringkasan jadwal, ringkasan budget, gambar singkatan mengenai tujuan proyek. Ringkasan pendekatan dalam manajemen proyek, tugas umum, tanda tangan key project stakeholders. Yang kemudian membangun project preliminary scope. Scope statement adalah dokumen yang digunakan untuk membangun dan mengkonfirmasikan pemahaman bersama untuk ruang lingkup batasan proyek. Preliminary scope statement adalah scope statement awal scope statement awal yang dibangun selama inisiasi proyek agar seluruh tim proyek dapat segera memulai eksekusi. Yang kemudian membangun project management plan. Project management plan adalah dokumen yang dapat digunakan untuk koordinasikan semua dokumen perencanaan proyek. Yang habis itu ada tujuan utamanya. Project management plan dapat digunakan untuk manajemen proyek untuk memimpin tim proyek dalam melaksanakan proyek. Kinerja proyek harus diukur berdasarkan bahasa linear plan. Kemudian atribut project plans. Yang pertama, project plan atau rancangan untuk proyek merupakan dokumen hidup yang berfungsi sebagai peta data komprehensif untuk pelaksanaan, mengendalikan dan penutupan proyek. Biasanya atribut project plan ini lengkap dan komprehensif, konsisten dan terintegrasi, dapat diukur dan dapat dilacak, realistis dan dapat dicapai, disetujui secara formal, fleksibel, dapat beradaptasi, dikomunikasikan dengan jelas, berfokus pada hasil, memuat asumsi dan kendala. Yang 10 terkait dengan strategi organisasi. Kemudian elemen-elemen umumnya dalam proyek ini ada gambaran umumnya mengenai proyek, deskripsi bagaimana proyek diorganisir, manajemen dan proses teknis, pekerjaan yang harus dilakukan, jadwal dan informasi biaya proyek. Ya, sampel outline for a software project management ini seperti begini. Manfaatnya penggunaan standar ini ada project management plan
section. Oke, yang pertama ini konsistensi, kelengkapan, komunikasi, dasar, kontrol kemajuan, akuntabilitas. Contoh penerapannya ini ada seperti ini. Manajemen proyek plans. Dan lihat ada pada gambar untuk proyeknya ini ada juga di sini. Dan pengembangan sistem presentasi karyawan berbasis web, introduction, project organization, managerial proses. Oke, kita lanjut di sini ada stakeholders analysis. Stakeholder analysis adalah proyek assessment untuk mengidentifikasi nilai dan memprioritaskan individu, kelompok, atau organisasi yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek, keputusan, atau inisiatif. Analisis ini membantu memahami kebutuhan, ekspektasi, dan tingkat pengaruh stakeholder untuk mengembangkan strategi keterlibatan yang efektif. Tujuan stakeholder analysis ini mengidentifikasi semua pihak yang berkepentingan, memahami persepsi kepentingan dan pengaruh, memproduksi respons. Manfaat stakeholder analysis meningkatkan kesuksesan proyek, mengurangi risiko, mengimplementasikan alokasi sumber daya, meningkatkan pengembalian keputusan, membangun hubungan jangka panjang. Proses stakeholders ini analisis 4 tahap utama. Yang pertama, satu, identifikasi stakeholders. Yang tahap kedua, analisis dan pemetaan stakeholder. Yang ketiga, penilaian dan prioritisasi. Yang keempat, pengembangan strategi keterlibatan. Contoh stakeholder analisis ini ada seperti ini, ada datanya di sini. Kalian bisa lihat eksekusi proyek ini. Eksekusi proyek adalah tahap melakukan pekerjaan yang telah digambarkan dalam proyek plan, mayoritas waktu dan uang yang digunakan dalam eksekusi proyek. Area aplikasi proyek sangat memengaruhi eksekusi proyek. Kepemimpinan dalam proyek ini bisa di sini. Kepemimpinan dalam proyek adalah kemampuan untuk menginspirasi, memori, memandu, dan memperdaya individu serta tim untuk mencapai tujuan secara efektif. Ciri utamanya kepemimpinan proyek ini visionary, strategis training, kemampuan menciptakan dan berkomunikasi visi, menyelaraskan tujuan proyek. Yang kemudian emosional, intelligence, kecerdasan emosional. Ciri-ciri utama kepemimpinan proyek ini adaptif, resilient leadership, servant leadership, ada decisive kolaboratif. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek ini. Keterampilan itu memang sangat penting dalam fase di mana rencana diwujudkan menjadi hasil yang nyata. Keterampilan penting dalam proyek ini, keterampilan penting dalam eksekusi proyek ini, kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan manajemen konflik sangat penting untuk memotivasi tim, mengelola harapan stakeholder, dan menciptakan lingkungan kinerja yang kolaboratif. Tanpa keterampilan ini, tim bisa kehilangan arah dan tujuan meskipun rencana teknis sempurna. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek ini ya ada komunikasi efektif, transparan, manajemen konflik, negosiasi, ada kecerdasan emosional, IQ. Yang kelima, keterampilan influencing tanpa otoritas formal. 3 manajemen kualitas ini, yang keterampilan ini ada juga di sini. Ada manajemen kualitas, manajemen risiko proaktif,
kontraktif, manajemen vendor dan kontrak. Tools dalam teknik quest untuk eksekusi proyek ada work authorization system. Ini sebenarnya metode yang digunakan untuk menjamin orang yang memiliki kualitas yang cukup melakukan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan urutan yang benar. Yang kemudian ada status review meetings. Monitoring ada monitoring controlling proyek ada di sini, ada seperti di sini, ada tools, ada termasuk di dalam pengumpulan, pengukuran, penyebaran informasi kinerja proyek, ada tools designing quest yang dapat digunakan antara lain metodologi manajemen proyek. Ada interest change control termasuk di dalam mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengelola perubahan selama project life cycle. Tujuan utama yang pengen lalu perubahan. Ada juga di sini Beselin. Beselin is a farm project management plan plus approve change, intelligent change control. Ada di sini ada project plans, etabilis baseless plans, ada project coordination response, review status and progress, change request, determine if change have accurate or solved or outsourced. Ada di bawahnya ada update project plans, check corrective action, share lessons leaders. Kontrol perubahan proyek ini ada di sini, pandangan lama, perubahan yang prioritas tinggi, ada perubahan terhadap perubahan dianggap sebagai kegagalan, dokumen berlebihan, ada change control board. Kontrol perubahan ini adalah pandangan lama, seperti tim proyek harus melakukan apa yang sudah direncanakan tepat waktu dan tepat dana secara ketat. Ada juga ini masalahnya, pandangan manajemen proyek adalah proses komunikasi dan negosiasi yang konsisten. Ada sistem kontrol perubahan, komponen utama sistem, dan juga kontrol perubahan. Ada juga komponen utama sistem, kontrol lagi perubahan. Ada change control board, ada kelompok resmi formal, ada CCB harus memberikan guidelines. Anggota CCB biasanya terdiri atas stakeholders. Masalah yang harus dihadapi. Proses siklus kontrol perubahan standar ini ada satu, identifikasi penggalian, yang kedua analisis evaluasi, ketiga keputusan persetujuan, keempat perencanaan implementasi, yang kelima verifikasi penutupan. Jenis-jenis perubahan ini yang dikelola perubahan lingkup, ada perubahan jadwal, perubahan biaya. Jenis-jenis perubahan yang dikelola perubahan kualitas, perubahan teknis, perubahan proses. Level sistem kontrol perubahan ini ada satu, emergency change, yang emergency change ini yang pertama ada karakteristik proses, ada contoh studi kasus sistem e-commerce, ada skenario proses sistem kontrol perubahan, pengajuan oleh produk manajemen, ada manajemen konfigurasi, sarana-sarana yang harus dilakukan dalam kontrol perubahan, saran-saran yang tidak boleh dilakukan dalam kontrol perubahan ini ada bypass proses perubahan tanpa melalui sistem formal. Yang kedua analisis paralysis terlalu lama, menganalisis perubahan kecil, CCB, bottleneck, semua perubahan mengganggu meeting bulanan,
for communication dan no learning. Oke, penutupan proyek ini ya. Sekian. Oke, sekian mungkin dari penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.